Assalamualaikum Sohib Yoa. Islam merupakan agama dengan penganut lebih dari 1 miliar yang ada di dunia ini ya. Bahkan di Indonesia sendiri 80% penduduknya beragama Islam. Dan Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbesar di dunia. Tapi Islam merupakan agama dalil yang harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang diturunkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan untuk mengikuti ajarannya, kita harus belajar agar sesuai dengan apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Nah, kan sekarang Islam itu kan indah ya, Ustaz. Dan sangat logis. Ya, sangat logis ya. Sangat logis. Karena segala sesuatunya itu kan pakai dalil. Dan semua dalil itu sudah tertuang di dalam hadis dan Quran, Ustaz. Nah, boleh nggak, Ustaz, jelasin mengenai Islam ini, Ustaz, yang diridhoi Allah, Ustaz? Insya Allah ya, berbicara tentang Islam ya, Islam merupakan agama yang paling terbaik ya. Dan Islam itu bukan agama buatan manusia ya. Islam adalah agama ya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ada namanya ad-din as-samawiyah ya, ada agama samawiyah. Dan Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari langit. Dan Islam merupakan agama satu-satunya pilihan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bagaimana sih agama Islam yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala itu? Di dalam surat Al-Maidah ya, ayat 36 Allah mengatakan, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir" sampai "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Allah mengatakan, "Aku telah sempurnakan agama Islam bagi kalian." Jadi Islam adalah agama yang paling terbaik. Ingat, yang mengatakan ini adalah Allah yang memiliki agama. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan semua agama itu kan baik ya, semua agama itu misalkan ada yang mengatakan ya kan Kristen kan ngajarin kita buat jujur, buat baik ya, apa salahnya kalau kita ikuti juga? Atau agama lain misalkan agama Buddha mengajarkan kita untuk sopan santun, agama itu semua agama misalkan baik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah ya, kita berlindung dari Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari syubhat keraguan ini, karena Allah Subhanahu Wa Taala ya yang menciptakan agama ini mengatakan agama yang sempurna di sisi Allah adalah Islam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridai agama Islam sebagai agama bagimu. Allah mengatakan seperti itu. Masya Allah. Jadi agama ini ya, semua agama samawi ya, semua agama samawi itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua rasul ya, semua rasul itu merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Qur'an ya, di surat Al-Maidah ayat 3 ya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut" ya. Sungguh kami telah mengutus rasul ya, an ya'budullah, untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Menjauhi taghut yaitu beribadah kepada selain Allah. Inilah dasar landasan agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ya, semuanya apa? Mengingatkan, mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan mengingkari hal-hal yang berbau syirik. Ya. Jadi semua nabi dan rasul itu berangkat dari dasar ini. Jadi semua agamanya itu sama, bedanya di tasyri'nya ya. Bedanya di syariat. Syariat. Syariat misalkan disebutkan juga di dalam hadis Umdatul Ahkam ya, Ibnu Rajab, umat ini kata Rasulullah SAW memiliki kekhususan ya yang tidak dimiliki oleh khususan di agama-agama lain. Di antaranya yaitu kita itu dibolehkan sholat di semua tempat. Kita dibolehkan sholat di semua tempat. Yang mana apa? Dulu, agama dulu itu nggak boleh. Kalau kita sekarang misalkan kita berada di hutan misalkan ya, di hutan kita boleh sholat di hutan. Ya, Allah menjadikan hutan itu tempat yang suci ya. Kita cari tempat yang yang pas untuk sholat di situ, sholat kita sah. Beda dengan orang yang dulu, orang terdahulu tidak. Mereka itu hanya agama Islam dulu itu hanya boleh beribadah di tempat-tempat terkhusus saja. Dan juga banyak kemudahan-kemudahan di dalam agama Islam yang sekarang ya. Di antaranya juga harta hasil perang ya, harta hasil perang dulu. Ghanimah, iya.
Di sini sedikit yang ingin kita tegaskan, ghanimah itu artinya bukan harta rampasan perang, tidak. Perang itu bukanlah rampasan. Kita itu tidak merampas, tapi hasil perang. Hasil perang. Hasil perang, jangan diartikan rampasan. Karena Islam berperang itu bukan ingin merampas, bukan. Tapi apa? Islam berperang ingin menegakkan kebenaran, bukan merampas. Ini terjemahan yang ini terjemahan yang perlu dikoreksi, ya. Sampai di mana tadi? Ghanimah itu. Ghanimah. Jadi ghanimah ini dulu ghanimah ini sebelum agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, umat-umat terdahulu ketika mendapatkan hasil perang ini ditaruh di tanah lapang, kemudian Allah mengirim petir, dibakar itu, musnah. Jadi di antara kekhususan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, harta rampasan perang itu boleh dibagi. Harta hasil perang. Hasil perang boleh dibagi. Ingat, bukan harta rampasan. Harta hasil perang itu dibagi. Berarti ghanimah itu hasil perang ya, Ustaz, ya, bukan rampasan ya. Kalau rampasan itu kurang tepat kayaknya. Artinya. Begitu ya. Dan agama Samawi secara umum ya, begitu. Dan berarti tadi saya Ana tuh mencatat dua hal berarti. Kita boleh sholat dimanapun, berarti Allah menjadikan bumi ini masjid kali ya, Ustaz, ya? Iya. Jadi tempat suci boleh, mungkin kecuali ke tempat-tempat yang najis kali ya, Ustaz, ya? Iya. Sama kuburan. Iya, ada juga hadisnya, ada beberapa tempat yang Allah larang itu untuk tidak boleh sholat, seperti tempat penyembelihan, tempat kandang onta, kandang-kandang hewan, ya. Ya, tempat-tempat kotor itu tidak boleh. Termasuk kuburan? Termasuk juga kuburan, ya. Nah, terus sama yang tadi itu antum bilang Islam sebelumnya, berarti agama Samawi yang Allah turunkan sebenarnya itu agama Islam, Ustaz. Iya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, sammahumul muslimin, ya. Dinamakan mereka juga muslimin, ya, sammahumul muslimin. Berarti yang menyebut itu Yahudi, menyebut itu Nasrani atau apa namanya itu berarti manusianya ya, bukan dari Allahnya ya, begitu ya, Ustaz, ya. Kalau Allah kan menamakan itu kan Islam secara keseluruhan. Allah mengatakan ini Allah mengatakan dalam Al-Quran, sammahumul muslimin. Allah menamakan mereka muslim, ya. Jadi muslim semuanya gitu. Orang yang beribadah ya, yang berlandaskan dakwah tadi ya, mengajak beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, itu dinamakan muslim. Ya. Insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Berarti Islam itu artinya apa, Ustaz? Islam itu artinya? Islam ya. Mungkin diambil dari kata silm ya, keselamatan. Selamat, iya. Berarti yang memeluk agama itu insya Allah selamat gitu ya. Terus Allah itu kan pencipta langit dan bumi termasuk kita ya, Ustaz, ya. Lantas Allah itu seperti apa sih, Ustaz? Maksudnya di sini tuh sifatnya gitu, Ustaz. Sifatnya, karena kan ada pembahasan itu katanya Allah itu ada 3 katanya. Mirip-mirip gitu kan. Nah, mungkin Ustaz bisa jelasin, Ustaz, biar nggak salah paham nih Sohib Yo'an. Iya, benar. Jadi kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin ya ada mungkin sebagian kaum muslimin yang berpikir-pikir ya, Allah itu seperti apa sih? Allah itu ada nggak sih? Ya. Benar nggak sih Allah itu ada? Gitu. Mungkin kita berpikir-pikir ya. Yang perlu kita ketahui dalam hal ini berkaitan dengan tauhid rububiyah ya. Tauhid rububiyah itu kita katakan bukan saja orang Islam saja, bukan sebatas di Islam saja. Dulu orang-orang yang non-Islam, orang kafir Quraisy mereka itu tahu yang memberikan rezeki itu Allah, yang mematikan itu Allah, ya, yang menghidupkan itu Allah, yang menurut penyakit itu Allah. Tapi apa? Mereka itu apa? Mana bunuh illa liqarribuna ila Allah itu. Mereka itu beribadah kepada patung-patung itu untuk apa? Ya, sebagai wasilah bagi kami katanya. Tapi itu kebohongan. Untuk mendekatkan diri ya. Tapi jadi apa? Mereka itu sangat mengakui dan sangat tahu tentang Allah. Tahu Allah itu maha besar yang menciptakan. Tapi mereka tidak melakukan konsekuensi dari tauhid rububiyah itu. Karena apa? Konsekuensi dari tauhid rububiyah apa? Ketika kita mengetahui bahwa Allah adalah menciptakan, menghidupkan, mematikan. Jadi yang berhak disembah siapa dong? Allah. Ya Allah, berikan Allah. Nah, itu konsekuensi dari tauhid rububiyah. Jadi yang mengatakan Allah itu meragukan tentang Allah,
itu hanya segelintir orang ya, hanya segelintir orang. Dan sebenarnya kalau ditanya di hatinya paling dalam, dia akan menjawab Allah. Karena fitrahnya manusia itu adalah bersih ya. Ya. Mamin muslim illa yuladu alal fitrah ya. Muslim itu dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi orang keluarganya lah, lingkungannya lah yang menjadikan dia itu yang tidak baik ya. Dan juga misalkan ada yang bertanya-tanya. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis ya. Hadis sahih ya dari Abu Hurairah. Ya'ti ahadukum asy-syaitan fa yaqulu man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqulu man khalaqa rabbak fa idza balaghahu falyasta'iz billahi wal yantahi. Ya. Syaitan datang kepada dia. Ini hadis sahih ya. Ya. Ketika syaitan datang ya kepada seseorang, itu ada aja syaitan datang kepada seseorang kemudian dia berkata, siapakah yang menciptakan gunung? Kita akan menjawab Allah. Siapakah yang menciptakan langit? Kita akan menjawab Allah ya. Kemudian siapakah yang menciptakan bumi yang sangat besar ini? Ya. Kalau kita akan menjawab Allah. Yang menciptakan pohon? Allah. Kemudian ada terbetik dalam hati kita, yang menciptakan Allah siapa ya? Kemudian, di sini Rasulullah mengatakan apa? Fa idza balaghahu falyasta'iz billahi wal yantahi. Ketika pola pikirmu sudah sampai ke situ, berlindunglah kepada Allah wal yantahi. Cukup di situ. Jangan pikir macam-macam. Karena apa? Urusan Allah itu bukan urusan kita. Kita itu pikiran kita itu terlalu pendek untuk bisa memikirkan tentang Allah. Allah itu tinggi, Allah itu besar. Karena ya Imam Abdul Halim ya, Muhammad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, al-imanu billah, al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu wa bima wasafa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin ya, wa min ghairi takyifin wala tamthil. Ya, Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan tentang Allah ya, tentang Allah. Jadi kita mengimani Allah itu, mengimani Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan Allah beritakan tentang dirinya. Ya. Jadi kita itu tidak mencari-cari, enggak, udah, kita simple ya. Apa? Allah memberitakan tentang dirinya Al-Qur'an, ya udah. Cukup di situ. Allah memberitakan tentang dirinya melalui rasulnya, cukup dengan itu. Jadi kita tidak menanyakan bagaimananya. Kok bisa begitu? Ya. Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Nah, itu tidak ada. Ya. Karena cukup akal manusia terbatas ya. Akal manusia terbatas. Ya, akal manusia itu terbatas. Terus yang dibilang orang itu ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat tuh bagaimana? Ustaz? Bisa dijelasin nggak satu-satunya tuh? Rububiyah itu apa, uluhiyah itu apa? Penamaan ini ya, itu hanyalah bentuk dari kemudahan yang dibagi oleh para ulama ya. Kalau kita cari rububiyah dalam Quran itu nggak ada. Ar-rububiyah huwa itu nggak ada di Al-Quran. Ar-rububiyah huwa di dalam hadits itu nggak ada. Jadi itu adalah bentuk dari jeripaya para ulama ya. Untuk itulah para ulama ya merupakan pewaris para nabi ya. Ingin kebaikan tersebar di manusia dan kaum muslimin ya. Jadi ulama berusaha untuk merumuskan hal-hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh manusia. Maka dibentuklah yang namanya ada 3 tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah merupakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani secara pasti, secara yakin dalam hati kita bahwa Allah lah yang menghidupkan, mematikan, menciptakan, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah apa? Kita mengimani dan harus yakin, dan ini merupakan konsekuensi dari tauhid rububiyah. Ya, kita hanya beribadah kepada Allah semata saja, ya. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Ya, secara umum seperti itu. Kemudian tauhid asma wa sifat merupakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengimani nama-nama Allah, ya, beserta sifatnya, ya, sesuai dengan yang ada di dalam Quran, yang ada di dalam Al-Hadis. Cukup itu saja. Jadi nggak usah kita tanya, kok begitu? Gimana ya? Allah itu besar kok, besar terus kursinya gimana? Ingat, pikiran kita itu nggak nyampe.
kita tidak bisa membayangkan dan menggambarkan sesuatu yang kita tidak tahu. Ya, Iya, betul. bayangkan saja, misalkan di depan kita itu ada tembok, mata kita itu nggak bisa melihat yang ini. Ya, gimana pun caranya kita deketin mata kita di tembok itu, kita tuh nggak akan bisa melihat yang di samping itu. Iya. Karena apa? Karena mata kita itu kemampuannya cuma di situ. Kemampuannya cuma melihat di tembok itu aja. Iya, iya. Kita gini-gini, terus kita pukul mata kita tuh, kita gini-gini, nggak bakalan bisa. Gimana pun usahanya nggak akan bisa. Jadi itu merupakan perbuatan yang salah ya. Analoginya seperti itu. Jadi kita pukul mata kita, kok nggak bisa ngeliat ke situ ya, sebelah sana kok nggak bisa ya. Atau kita usahakan dengan berbagai cara untuk bisa ngelihat yang di balik balik tembok tembok itu. Itu tidak akan terjadi, tidak akan bisa. Karena apa? Ingat, mata kita terbatas dan dia hanya bisa melakukan sekedar kemampuan dia. Melihat Begitu apa yang juga. dilihat di depan kita Iya. aja. Begitu juga kemampuan otak kita. Otak kita itu hanya bisa memikirkan apa yang dia ketahui. Tentang Allah itu tidak bisa. Allah itu maha besar. Allah itu maha tinggi. Cukup kita mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an tentang dirinya dan dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasulullah. Masya Allah Ustadz, ini dalam banget Ustadz ya. Kalau misalkan kita bahas cuman sejam atau 30 menit kayaknya nggak cukup Ustadz. Masya Allah. Ini Ustadz, ini Ana tuh kagumnya dengan usia yang belum sampai 30 tahun ini ilmunya udah Masya Allah nih. Masih perlu banyak belajar ya. Masya Allah. Jadi seperti itu ya Sohib Yoa, untuk kali ini pembahasannya kita masih bahas secara umum dulu. Karena ini masih mukadimah, masih perkenalan, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam, lebih detail bersama Ustadz Masri Abu Abdurrahman. Demikian yang bisa kita sajikan kali ini Sohib Yoa, dan Sohib Yoa bisa saksikan terus di setiap hari Kamis malam Ustadz ya. Insya Di pukul 20 ya Ustadz, insya Allah ya Ustadz ya. Di setiap pukul 20, antum semua Sohib Yoa bisa saksikan dialog kita berdua mengenai Islam. Ngobrolin Islam bareng bersama Ustadz Masri Abu Abdurrahman. Demikian saya Pia, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di Kamis depan insya Allah. Sekian ya bincang Islam kita ya. Ngobrolin Islam bareng. Ngobrolin Islam bareng ya. Mungkin ada hal-hal yang bertentangan dengan mungkin itu adalah disebabkan oleh anak itu masih butuh belajar ya, begitu. Mungkin ada hal yang kurang pas, penyebutan hadisnya kurang pas ya. Itu adalah karena ya ilmu anak itu masih sedikit dan sangat perlu lagi untuk belajar ya. Jadi anak sampaikan kalau seandainya ada yang penyebutan hadis yang tidak pas ya, itu merupakan kekurangan anak sendiri dan memang anak perlu sangat belajar dan belajar lagi ya. Kalau itu benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Kalau itu salah adalah dari syaitan dan dari diri anak sendiri. Ditutup dengan kita tutup wallahu a'lamu bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah